Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yulana FH, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Perkenalkan, nama saya Fikriya Suryani, semester 3 Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 0603-1282-3280-26. Berita yang saya angkat pada video kali ini yaitu adalah pemerintah menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri sebesar 10% selama periode Natal Tahun Baru 2024 dan 2025. Untuk itu, disimak dahulu video cuplikan berita yang satu ini. Buka ke umum, tetapi yang jelas berupaya agar terjadi penurunan harga tiket pesawat menjelang high season, yaitu libur Natal dan Tahun Baru. Maka bisa dikurangi mudah-mudahan harga tiket itu kurang lebih 10% dari harga biasanya secara nasional atau secara domestik. Sebelumnya, kenapa sih harga tiket bisa turun? Jadi, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Angkasa Pura, Pertamina, dan maskapai untuk menekan biaya operasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengatakan jika pengurangan harga tiket pesawat didorong oleh 3 faktor, yaitu diskon 50% untuk tarif jasa bandara, penurunan harga aftur sebesar 5,3%, dan pengurangan fuel surcharge hingga 8%. Pemberlakuan penyesuaian tarif ini akan berlaku selama 16 hari, mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai 3 Januari tahun 2025, yang pastinya akan disambut dengan gembira oleh para masyarakat Indonesia yang ingin mudik menggunakan pesawat. Namun, bagaimanakah sisi dari perusahaannya sendiri? Untuk itu, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana kondisi laba pada perusahaan saat penurunan harga ini terjadi. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, jika industri penerbangan ini merupakan pasar dari oligopoli, yang dimana hanya terdiri dari pemain-pemain besar atau beberapa pemain seperti Garuda Indonesia, Lion, dan maskapai lainnya yang menguasai pasar. Nah, dalam pasar oligopoli ini, perusahaan itu memiliki kekuatan untuk menentukan harga, namun dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi pasarnya. Nah, kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tadi ini berimplikasi pada harga dan juga laba pada industri penerbangan. Untuk efek langsungnya sendiri yaitu terjadi penurunan biaya operasional maskapai. Kemudian efek pada harganya, maskapai ini terpaksa menurunkan harga tiket meskipun biaya tetap seperti tenaga kerja dan pemeliharaan tetap ada. Dan dampak pada labanya, meskipun harga tiketnya turun tadi, maskapai dapat mempertahankan atau meningkatkan labanya dengan mengandalkan volume atau meningkatkan permintaan dari konsumennya. Nah, efek pada keseimbangan dalam jangka pendek ini, kebijakan penurunan harga dapat menciptakan pergeseran keseimbangan. Jadi, maskapai harus mencari titik di mana permintaan tersebut maksimal tercapai tanpa mengorbankan terlalu banyak margin labanya. Dalam pasar oligopoli, keputusan satu maskapai bisa mempengaruhi tindakan pesaing yang lain sehingga diperlukan kerjasama ataupun kolaborasi dalam menurunkan harga yang akan membantu menjaga keseimbangan pasar. Dan yang terakhir yaitu manfaat eksternal bagi ekonomi. Nah, kebijakan ini tidak hanya menguntungkan bagi maskapai, tetapi juga mendukung sektor lainnya seperti sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan meningkatkan mobilitas masyarakat, permintaan terhadap produk dan jasa di destinasi wisata juga naik dan secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi. Analisis laba pada maskapai penerbangan. Jika kita lihat momen dari Natal dan Tahun Baru ini, permintaan akan tiket pesawat ini cenderung bersifat inelastis. Makanya, pada tahun-tahun sebelumnya ini, perusahaan maskapai penerbangan cenderung menetapkan harga yang lebih mahal dibandingkan tahun ini. Nah, karena mereka ingin memaksimalkan laba yang bisa mereka dapatkan.
karena mereka juga tahu kalau misalnya konsumen itu bakalan beli tiket mereka berapapun harga yang mereka tetapkan pada momen Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk tahun ini pemerintah itu sudah bekerja sama dengan para maskapai sehingga mereka bisa mengurangi biaya operasionalnya. Maskapai ini bisa menjual tiket lebih murah karena biaya operasionalnya tadi berkurang, mulai dari harga aftur yang turun, full charge yang turun, dan tarif jasa kebandaraan yang juga turun. Karena adanya pengurangan biaya tadi, maskapai penerbangan bisa memaksimalkan laba mereka dengan tidak menaikkan harga tiket pesawat di momen Natal dan Tahun Baru pada tahun ini dan Tahun Baru 2025. Untuk itu, laba yang dihasilkan oleh maskapai dan juga maskapai tadi bisa cenderung stabil dan mungkin akan naik tergantung dengan bagaimana maskapai mengelola peluang dan biaya mereka selama masa diskon ini. Maskapai juga mendapatkan tambahan pendapatan dengan cara memanfaatkan layanan tambahan seperti bagasi berbayar, makanan di pesawat, ataupun fitur pemilihan kursi untuk maksimalkan laba yang bisa mereka terima. Baiklah, sekian pembahasan analisis dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.